Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi SKBB beserta para ibu bapak mungkin yang ikut bersama-sama. Kita ada di mana nih? Kita ada di satu perkebunan, ada singkong, ada cabe, ada apa lagi ya? Ada terong ya. Ada jagung, saya lihat ada ketimun, banyak sekali. Kenapa bisa kita ada di sini? Hari ini saya bersama dengan tim bisa ada di sini karena dalam minggu ini Tuhan mau berbicara tentang benih, ya. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan kepada salah seorang guru SKBB yang juga sehari-hari di luar jam sekolah, di luar hari kerja, dia adalah seorang petani. Ya, sebentar ya kita kenalan. Pasti kalian sudah ingat kecuali anak baru, ya. Mari kita naikkan dulu pujian. Selamat pagi Bapak. Kita mengucap syukur dulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam lalu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat cinta-Mu yang luar biasa, bahwa Tuhan selalu berfirman dan firman-Mu itu adalah firman yang hidup, yang terus bertumbuh dan selalu baru bagi setiap kami, setiap pagi, seperti berkat-Mu yang selalu baru. Pagi ini Tuhan begitu istimewa sekali, seperti hari-hari yang kemarin juga istimewa, tetapi pagi ini bagaimana boleh kami menyiapkan, menikmati sarapan sorgawi sambil melihat satu perkebunan di daerah Pamulang. Terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan akan ajarkan kepada kami yang membuat kami kenyang, membuat kami sehat secara rohani dan juga jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menikmati sarapan sorgawi yang daripada-Mu. Amin. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Indah sekali di sini ada perkebunan ya, di belakang ada pohon. Apa itu di belakang ya? Saya juga kurang mengerti. Tetapi saya sangat bersyukur sekali. Minggu ini Tuhan mau berbicara tentang benih, ya. Apa sih itu benih? Siapa yang menabur benih? Tapi sebelumnya nih, saya mau lihat bersama dengan saya di sini ada Mr. Yonas. Dia ngikut terus kemanapun. Keren sekali dia pakai kalungnya, liatin, luar biasa. Namanya kalung singhong, ya, kalung singhong dari pohon singkong. Bagaimana membuatnya? Saya dibuatin juga satu tuh. Ya, tapi saya makainya nggak bisa. Udah layu saya punya, sudah layu. Ya, oke, tuh, liatin. Coba caranya seperti itu. Wah, nanti boleh nih siswa-siswi SKBB diajarkan nih. Ya, Siap. tuh, ya. Nah, yang sudah jadi, ini jadi kalung luar biasa ya Tuhan ya. Dari tumbuh-tumbuhan bisa jadi kalung yang fresh. Bener-bener cakep loh, merah kayak talinya gitu, terus ininya hijau, begitu luar biasa. Mari kita naikkan dulu pujian yuk. Di tengah-tengah kebun sini ada pemilik kebunnya, yaitu guru kalian Mr. Steffi. Ternyata seorang petani juga. Kita sangat luar biasa diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ya Mr. Steffi ya. Kita naikkan pujian Yesuslah Tuhan. Nah, pasti bisa ya. Ya, Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan selain Yesus yang menciptakan segala-galanya.
yang menciptakan dunia ini dengan segala isinya, terutama setiap kita. Hari ini kita mau belajar tentang benih, ya. Kita mau baca dulu firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan ya. Katanya begini, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus seringkali mengajar dengan perumpamaan. Ya, dengan perumpamaan tujuannya supaya apa? Supaya setiap orang mudah mengerti. Baik yang pintar nggak pintar mudah mengerti, karena perumpamaannya diambil dari hidup sehari-hari. Seperti hari ini 1 minggu nanti kita akan melihat bagaimana dahsyatnya perumpamaan yang Tuhan berikan. Karena kita langsung kepada seperti apa yang dituliskan dalam perumpamaan ini. Saya baca lagi. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi katanya hari ini juga Tuhan Yesus mau mengajar kepada kita tentang kerajaan sorga. Dia kasih perumpamaan kerajaan sorga itu seperti orang yang menaburkan benih katanya. Ya, benih yang baik. Tapi hari ini kita mau belajar tentang seorang yang menaburkan benih. Kita tahu berarti dia adalah seorang yang suka bercocok tanam, atau kita seringkali kita sebut petani. Ya, ada petani yang menanam padi, ada petani singkong, ada petani anggur. Hari ini kita berada di tengah-tengah kebun dengan petaninya Mr. Steffi. Wah, sedang apa Mr. Steffi? Wow, Mr. Steffi, ngobrol dulu dong sebentar ya. Saya mau tanya Mr. Steffi, kalau mau menanam, kira-kira apa dulu yang dipersiapkan? Oke anak-anak, sebelum kita menanam, Mr. Steffi menanam, yang pertama kita harus menyiapkan lahannya dulu. Lahannya dulu ini ya maksudnya ya. Oh. Nah, tanah ini biasanya dikerumuni atau banyak rumput gitu. Rumput. Oh, tadinya nggak begini. Tadinya nggak begini. Ah. Jadi kita harus beresin bersihin dulu rumputnya, baru kita gemburkan. Selain rumput ada banyak batu atau apa? Betul ada sekali, banyak batu. Terus diapain? Harus kita buang-buangin. Oh, jadi tanahnya harus bersih dari rumput-rumput, dari batu-batu. Kenapa? Kalau dibiarinin aja? Ya, karena dia akan menghambat pertumbuhan akar dari si. Wow, luar biasa ya. Jadi saya pikir kalau mau nanam yang penting ada tanah, lalu tanam aja tuh tanamannya gitu. Oh, enggak begitu ya? Iya. Jadi harus disiapkan dulu. Betul, kita harus siapkan dengan baik. Terus udah tanahnya udah dibuangin, udah gitu. Terus taburin. Belum, masih ada tahapan selanjutnya. Kita harus mengeruknya sampai halus. Ya, Dikeruk. haluskan. Ngeruk gimana sih coba? Kayak apa? Coba kita lihat ya, mengeruk katanya. Wow, luar biasa. Jadi kan tanahnya. Oh, saya tahu. Kalau di buku pelajaran bahasa saya zaman dulu ini bilangnya membajak. Betul sekali. Tapi anak-anak sekarang kalau kata bajak ingatnya teroris ya? Bukan ya. Ini membajak kayak bagaimana sih coba? Nah, ini kan tuh bulat-bulat kita harus haluskan. Sampai halus. Kalau susah kita siram. Ya, kita siram. Ternyata nggak mudah ya untuk menanam ya. Jadi lembek nih. Ya. Jadi lebih mudah. Jadi lembek tuh. Jadi Wow. Saya pikir bikin kue saja yang susah. Ternyata menanam jauh lebih susah. Oh, halus seperti itu? iya. Halus seperti itu? Seperti ini ya. Oh, Kalau iya. halus, baru kita lobangi. Harus dibikin bentuk lobang-lobang dulu seperti ini. Sesudah itu kita kasih kompos. Kompos apa tuh? Kompor? Bukan Miss, kompos itu Apa tuh kompos? sisa-sisa dari tumbuhan yang sudah tidak terpakai. Tanaman yang sudah tidak terpakai, yang sudah mati. Betul, gitu. lalu dibusukkan. Dibusukin dulu. Berapa lama? Ya, mungkin ada 2 bulanan. 2 bulan? Saya nggak sabar. Kalau saya maunya cepat jadi, cepat berbuah. Jadi seringkali saya nanam, saya pergi ke supermarket. Saya mau nanam buah anggur, saya ke supermarket.
udah berbuah langsung, tinggal dimakan. Nggak sabar ya, ternyata menjadi seorang petani nggak semudah yang saya bayangkan. Udah dikasih kompos? Lalu kita taruh tanamannya, itu pun harus malam hari. Waktu orang tidur. Betul sekali, karena tanaman juga tidur. Kalau siang hari dia sedang memasak. Jadi kalau Lagi dia aktivitas. betul sekali. Nggak cocok untuk penanaman. Betul. Wow, luar biasa. Terima kasih ya Mr. Steffi. Sama-sama, Miss. Saya hari ini mendapat pelajaran yang luar biasa. Sangat hebat sekali. Tunggu ya Mr. Steffi, selamat bekerja lagi tapi jangan jauh-jauh karena banyak hal yang saya tidak mengerti ya. Kita mau lihat lagi, tadi firman Tuhan bilang ada seorang penabur yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi tadi kita lihat nih ada seorang petani, dia juga menabur begitu ya. Ketika ingin menanam ternyata nggak main langsung ditabur. Dia harus memikirkan dulu tanahnya. Dia persiapkan dulu tanahnya. Lalu selain tanahnya juga banyak hal. Mungkin benihnya juga ya dipersiapkan ya. Benihnya juga dipersiapkan. Nanti besok kita akan bicara tentang benih. Tuhan akan ajarkan kita tentang benih ya. Dikatakan bahwa dia menyiapkan tanahnya. Ternyata menyiapkan bukan cuma sekedar punya tanah sudah gitu. Rumputnya harus dicabutin dulu. Ada batu-batu harus dibuang dulu. Lalu bukan sekedar harus dibuang saja, tetapi juga harus digaruk ya, dibajak begitu. Supaya apa? Supaya menjadi halus dan setelah itu disiapkan kompos. Penyiapan kompos ya bisa 2 bulan ya. Penyiapan kompos ya bisa 2 bulan. Coba bayangin. Jadi untuk menanam kangkung juga, kangkung yang sebentaran saja habis itu perlu waktu berbulan-bulan. Jadi apa sih hari ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Hari ini, di hari Senin tanggal 10 Agustus, Tuhan mau berbicara tentang penabur, petani. Seorang petani ketika dia ingin menanam, dia memikirkan dulu banyak hal. Bukan hanya benihnya saja. Tadi firman Tuhan bilang menaburkan benih yang baik. Jadi bukan dia sekedar mencari benih yang baik, tetapi sebelumnya dia sudah merencanakan dulu bagaimana tanah itu yang cocok untuk benihnya. Bagaimana supaya benihnya bisa bertumbuh dengan baik. Bagaimana supaya benihnya bisa berhasil, bisa menghasilkan. Kalau dia menanam bunga, bunganya menjadi banyak. Menanam singkongnya menjadi banyak, ya. Di depan saya nih ada kebun singkong seperti pagar yang tinggi dan tebal begitu ya, seperti itu. Anak-anak yang Tuhan sayang. Tuhan bilang, kita mau baca di dalam ayat yang ke-37 ya. Matius pasal 13 ayat 37 dikatakan begini. Ia menjawab katanya. Jadi murid-muridnya tanya, "Guru, apa sih artinya perumpamaan itu?" gitu ya. Lalu Yesus menjawab, orang yang menaburkan benih baik adalah anak manusia dengan huruf besar. Ya, artinya Tuhan. Anak-anak yang Tuhan sayang, Tuhan adalah penabur di dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum dia menabur, dia memikirkan dulu hal-hal yang terbaik buat benih yang akan dia tabur nanti. Kenapa? Karena dia sangat menghargai benih itu. Dia ingin benih itu berhasil. Dia ingin benih itu bisa menghasilkan berlipat kali ganda. Dan dia ingin supaya benihnya hidup di dalam tanah dengan baik. Dia tidak mau benihnya itu terhimpit dengan batu. Dia tidak mau benihnya itu terhimpit dengan rumput-rumput. Supaya dia bisa bertumbuh. Dan ketika sepanjang dia bertumbuh, terus dikasih pupuk, disirami seperti kita lihat tuh. Mr. Steffi ya sedang menyiram. Mr. Steffi, saya mau tanya dong. Ini yang kecil ini pohon apa ini? Ini pohon cabe, Miss. Oh, pohon cabe. Iya. Ini pohon cabe. Betul. Ini berapa lama usianya ini? Yang ini? Ini baru 1 minggu. 1 minggu sebegini. Ya, yang suka cabe nih baru lihat. 1 minggu segini. Sebelum di sini langsung di sini atau di persemaian dulu? Di persemaian dulu. Wow, di persemaian berapa lama? Itu ada 2 minggu. 2 minggu. Jadi 3 minggu sampai sekarang ya? Iya. Baru segini. Ini sangat mudah sekali mati ya. Iya.
Kalau ada hujan besar bagaimana? Kalau ada hujan besar, dia akan tertutup oleh tanah. Wah, Ya, jadi mati nggak? Iya, pastilah mati karena daunnya tertutup oleh tanah. Jadi kita harus selalu melihat ya apakah dia tertutup oleh tanah atau tidak. Jadi kalau udah lihat mau hujan, buru-buru gitu ya. Bagaimana caranya supaya tetap bisa hidup begitu ya? Kalau yang ini pohon apa? Nah, kalau ini pohon okra. Okra, wow, ya okra. Nanti tanya sama mama ya, okra seperti apa tuh, panjang begitu, kayak ketimun tapi kecil kayak oyong gitu ya. Itu okra sangat bagus untuk kesehatan. Ini berapa minggu? Nah, kalau ini sama, baru 1 minggu. Oh, baru 1 minggu. Ternyata tidak mudah untuk menanam. Ya, anak-anak yang Tuhan sayang, Tuhan adalah penabur di dalam kehidupan kita. Tetapi dia tidak sembarang menabur. Dia penabur yang sangat bertanggung jawab. Dia penabur yang sangat mengasihi tanaman-tanamannya. Tadi seperti Mr. Steffi di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang guru, apalagi sekarang kelas online, sibuknya luar biasa. Bahkan sampai hari Sabtu ini, di mana semua orang libur, justru Mr. Steffi bersedia meluangkan waktunya bagi saya dengan tim. Untuk apa? Untuk meliput, untuk menyampaikan firman Tuhan tentang benih. Ya. Oleh sebab itu biarlah kita menghargai, ya, menghargai Tuhan Sang Penabur dalam hidup kita. Dia yang memberi kita hidup. Tetapi ketika dia memberi kita hidup, dia tidak sembarangan. Dia merencanakan dengan baik-baik dulu. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang menaburkan kehidupan dalam hidup kita. Mari kita mau naikkan satu pujian. Aku di tanganmu. Kita tundukkan kepala. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk hidup yang diberikan. Aku ada di tanganmu Tuhan. Aku ada di hatimu Tuhan. Sama seperti seorang petani. Tadi Mr. Steffi bilang sebelum dia menanam, selain dia menyiapkan benih, dia menyiapkan tanahnya baik-baik. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang sebentar, bukan pekerjaan yang ringan, memerlukan peluh dan keringat, memerlukan berpikir, bahkan bukan hanya seperti itu saja. Dia harus melihat cuaca baik atau tidak baik. Anak-anak yang Tuhan sayang, betapa bersyukurnya kita. Kita punya Tuhan yang menaburkan hidup dalam hidup kita. Bukan Tuhan yang sembarangan, tetapi Tuhan yang menciptakan seisi bumi ini. Terutama kita. Mari kita mau bersyukur, berterima kasih untuk hidup yang Dia berikan. Karena ternyata Dialah Sang Penabur dalam hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur karena kami di tangan Tuhan. Kami ini adalah benih baik di tangan Tuhan. Karena Engkau penaburnya dan kami percaya. Kami menjadi aman, kami menjadi tenang karena Engkau penabur dalam hidup kami. Sebelum kami lahir di dalam dunia ini, Engkau sudah merencanakan tanah yang terbaik di mana kami harus hidup. Terima kasih Bapa. Lawat hati kami. Berikan kami sukacitamu. Meskipun banyak kesulitan, tetapi kami tahu kami ditabur oleh tangan yang penuh kasih. Tangan yang berlubang paku itu. Tangan yang merencanakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami. Berkati orang tua kami. Berkati guru-guru kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Saya senang sekali berada di perkebunan ini. Meskipun matahari makin tinggi, panas luar biasa, tetapi saya percaya ada sesuatu yang hebat yang Tuhan boleh kenyangkan kita pagi ini. Sampai ketemu besok pagi, Tuhan Yesus memberkati.